Sebab mendro rumsakawis yayat marto pamantian carito kacarito nanggih mapan inuswanto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada saat ini bumi sedang menderita, yaitu adanya pandemi COVID-19. Semuanya sudah tahu tentang pandemi ini. Terutama yang terdampak adalah Indonesia, negara kita. Nah, dari masalah-masalah yang terjadi akibat pandemi ini, banyak sekali menimbulkan hal-hal atau dampak dari yang negatif maupun yang positif. Pemirsa yang dirahmati Allah, nah, dari masalah-masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19 ini terjadi di berbagai bidang. Contohnya ada bidang ekonomi, bidang sosial, politik, budaya, bahkan hingga ke agama. Di Indonesia sendiri, yang negaranya mayoritas Islam, sudah banyak menimbulkan masalah. Bahkan munculnya fatwa-fatwa dari berbagai ulama. Salah satunya adalah dari Majelis Ulama Indonesia, memberikan fatwa bahwa sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid ditiadakan khusus daerah zona merah. Di Arab Saudi sendiri sudah meniadakan sholat taraweh berjamaah di seluruh masjid, bahkan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nah, dari wacana yang diberikan oleh ulama, terutama MUI, ya, nah itu banyak sekali menimbulkan sedikit perpecahan di daerah bawah, yaitu desa atau kecamatan. Ada desa yang satu tetap kukuh untuk melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah, dan ada yang kukuh tidak melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid. Padahal daerah itu adalah daerah yang zona hijau, bukan zona merah. Nah, masalah yang lain timbul, yaitu dari sisi ekonomi. Masyarakat menjerit, mereka butuh makan, ekonomi harus dipenuhi, karena kalau mereka tidak makan pasti akan sakit. Nah, ini masalah-masalah yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Duh Gusti Kang Maha Suci, rucit pri karsa lirkina rizki
praja lungit. Sepiro gedene sengsara yen tinampa amung dadi cupa. Sapa sing tetet lan jejeg mulyaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka dari permasalahan-permasalahan yang tadi disebutkan, dari masalah ekonomi hingga sampai masalah agama, kita mempunyai banyak solusi yang perlu kita laksanakan untuk sesama dan pastinya untuk ibadah. Untuk masalah bidang agama, nah, kita patuh kepada ulama yang sudah memberikan fatwa untuk mencegah penyebaran pandemi ini. Seperti kalau masih daerahnya zona hijau, sholat tetap berjamaah, sholat Jumat di masjid, tapi jaga jarak, softnya longgar. Nah, itu bisa menjadi solusi ketika datang, cuci tangan, pakai hand sanitizer, terus pakai sejadah sendiri. Nah, itu merupakan solusi dalam hal ibadah, terutama sholat berjamaah dan sholat Jumat di daerah yang masih zonanya hijau. Nah, untuk permasalahan yang lain seperti masalah ekonomi, nah ini yang paling penting. Karena penyebarannya ini diakibatkan karena ketakutan seseorang. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Maka penuhi hak kebutuhannya, penuhi hak-haknya. Seperti pemerintah seharusnya memberikan mereka makanan, kebutuhan pokok, uang, agar mereka hatinya nyaman. Kalau mereka sudah nyaman, otomatis mereka berpikir positif. Nah, nanti di tubuh ada endorfin, ini adalah zat penenang diri, sehingga endorfinnya banyak, maka jiwanya tenang. Nah, disitulah sistem imun tumbuh dengan pesat. Kalau sudah imunnya pesat, bagus, maka virus itu akan mati dengan sendirinya. Oleh karena itu, salah satu cara atau solusi untuk menghadapi ini adalah dengan sedekah. Orang kaya harus sedekah kepada orang yang miskin. Orang yang mempunyai harta yang lebih, sedekah. Agar mereka-mereka yang kekurangan pasti merasa tentram dan virusnya ini akan terputus. Karena sistem imunnya bagus, karena terpenuhi kebutuhannya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, bunyinya seperti ini. Waddawu mardokum bisodaqotin. Obatilah mereka dengan sedekah. Nah, sedekah ini merupakan salah satu obat untuk memutus pandemi ini. Karena sekarang kan sholat sudah dibatasi, haji tidak mungkin, tutup, umroh juga tutup, puasa besok pasti banyak keputusan-keputusan ya seperti tarawih tidak dilaksanakan di masjid. Nah, sekarang yang paling bagus adalah sedekah yang bisa langsung diberikan kepada orang-orang. Seperti itu. Maka ketika kita sudah menjalankan dari bagian-bagian agama Islam, ini merupakan cara kita meningkatkan ketakwaan kita. Semua masalah, semua cobaan itu berguna untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bisa menghadapi cobaan ini dengan legowo, ikhlas, tangguh dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimuliakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kelebihan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.